Suami bilang, aku pulang tengah malam, jangan tunggu. Namun saat aku hendak mengambil air minum jam 10 malam, aku mendengar suara ini dari kamar pembantuku. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semua dari daerah mana saja? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Aku menarik napas panjang sembari menatap layar ponselku. Pesan dari Mas Ari masuk 10 menit yang lalu. Dibaca berkali-kali tapi rasanya baru sekarang aku benar-benar meresapinya. Aku pulang tengah malam. Jangan tunggu. 13 karakter. Tanpa tanda cinta. Tanpa emoji. Tanpa sayang atau cinta di akhir kalimat. Dulu, saat kami baru menikah 4 tahun silam, pesan seperti ini selalu dibumbui kata-kata manis. Jangan rindu terlalu lama, ya. Atau, nanti aku cium keningmu kalau kamu sudah tidur. Tapi sekarang, hanya itu. Kering. Seperti hubungan kami akhir-akhir ini. Aku meletakkan ponsel di atas meja nakas samping tempat tidur. Jam menunjukkan pukul 8:30 malam. Di luar, hujan gerimis mulai turun, membuat jendela kamar utama berembun. Rumah besar bergaya Eropa modern ini, yang dulu aku sebut istana kecilku, kini terasa seperti gua yang dingin dan sunyi. Ya, istana. Itulah julukan yang aku berikan pada rumah ini. Bukan karena sombong, tapi ayahku sendiri yang berkata demikian. Kamu putriku, Elsa. Dan rumah ini istana untuk putriku. Aku beranjak dari tempat tidur. Kepalaku sedikit pening. Mungkin efek begadang semalam menunggunya pulang yang ternyata jam 2 dini hari. Tapi aku sudah terbiasa. Istri-istri seperti aku, istri dari pria sibuk, hawa dingin kesepian adalah selimut sehari-hari. Aku melangkah keluar kamar. Lampu lorong sengaja ku setel redup. Cahaya temaram yang dulu aku anggap romantis, kini hanya mengingatkanku pada bayangan-bayangan yang tidak pernah jelas. Kakiku yang telanjang menyentuh lantai marmer dingin. Rumah ini terlalu besar untuk satu orang. Terlalu megah untuk hati yang mulai retak. Aku singgah sebentar di ruang keluarga. Televisi masih menyala, menayangkan drama Korea episode terakhir yang sedari tadi tidak benar-benar aku tonton. Aku hanya butuh suara. Suara apapun selain hening yang menusuk telinga. Di layar, seorang istri sedang menangis karena suaminya berselingkuh. Aku tertawa kecil. Ironis. Hidup kadang lebih klise daripada sinetron. Jam menunjukkan pukul 10 malam ketika tenggorokanku terasa sangat kering. Aku tidak minum banyak sejak sore. Mungkin karena sibuk memikirkan Mas Ari yang pergi tanpa mencium keningku hari ini. Atau mungkin karena aku sengaja ingin ada alasan untuk turun ke dapur. Entahlah. Kadang berjalan-jalan kecil di dalam rumah sendiri bisa sedikit mengusir kesepian. Aku bangkit dari sofa. Mataku sempat tertuju pada foto pernikahan kami yang tergantung besar di dinding ruang keluarga. Aku tersenyum tipis. Elsa 4 tahun lalu. Berambut panjang terurai, gaun putih berenda, wajah berseri penuh harap. Mas Ari di sampingku. Setelan jasnya rapi, matanya berbinar saat menatapku. Kemana dia pergi? Kemana pria itu pergi? Aku menggeleng. Tidak usah berpikir terlalu dalam. Mungkin aku hanya lapar atau haus. Mungkin aku hanya butuh segelas air dingin untuk menenangkan pikiranku yang mulai liar. Aku melangkah ke lorong yang menghubungkan ruang keluarga ke dapur. Lorong ini panjang, sekitar 20 meter, dengan 3 pintu di sisi kanan dan kiri. Kamar mandi, ruang penyimpanan, dan di ujung dekat dapur, kamar Nelly. Pembantuku yang sudah bekerja hampir 2 tahun. Nelly. Gadis berusia 25 tahun dari desa di kaki gunung. Aku merekrutnya setelah pembantu lamaku pulang kampung. Waktu itu Nelly datang dengan muka polos, koper butut, dan semangat yang menggebu-gebu. Saya mau kerja keras, Bu. Saya tidak manja, katanya pada hari pertama. Aku langsung simpati. Aku memberinya kamar yang layak, gaji di atas rata-rata. Bahkan sesekali aku membelikannya pakaian atau kosmetik. Aku ingat 2 minggu lalu aku memberinya gamis baru. Warna hijau toska, bahan katun lembut. Nelly menangis haru.
Bu Elsa baik sekali. Saya doakan Bu Elsa bahagia terus sama Pak Ari. Doanya tidak sampai, Nelly. Tapi tidak apa-apa. Bukan doamu yang salah. Aku melanjutkan langkah. Kaki ini sudah hafal setiap ubin di lorong ini. Aku bahkan bisa berjalan dengan mata tertutup. Tapi malam ini, sesuatu berbeda. Aku baru setengah jalan ketika telingaku menangkap suara. Awalnya samar-samar. Aku mengira itu televisi. Nelly memang sering menonton televisi kecil di kamarnya sebelum tidur. Tapi semakin aku mendekat, semakin aku menyadari ada yang aneh. Suara itu bukan suara televisi. Bukan suara orang bicara biasa. Bukan suara musik. Itu suara cekikan tertahan. Desahan pendek yang naik turun. Lalu ada suara ranjang berderit pelan, berirama, seperti ada beban yang bergerak di atasnya. Dadaku berdebar. Aku berhenti tepat di depan pintu kamar Nelly. Pintu itu tidak tertutup rapat. Masih ada celah selebar 2 jari. Dari celah itulah suara-suara aneh itu keluar, bercampur dengan hembusan napas berat. Aku ingin pergi. Aku ingin berbalik dan kembali ke ruang keluarga, meminum air dari dispenser di sana, lalu pura-pura tidak mendengar apapun. Tapi kakiku terpaku. Lalu aku mendengar suara laki-laki. Berbisik. Parau. Sangat pelan, seolah takut kedengaran. Tapi cukup jelas bagiku. Sejelas detak jantungku yang kini berdegup kencang menusuk tenggorokan. Pelan-pelan, Nelly. Nanti kedengaran. Darahku langsung naik ke wajah. Kepalaku berputar. Seluruh tubuhku dingin. Tapi keringat dingin mengalir di punggung. Aku kenal suara itu. Aku hafal betul suara itu. Itu suara yang setiap pagi mengucapkan, "Selamat pagi, sayang, padaku." Suara yang 4 tahun lalu mengucapkan janji suci di pelaminan. Suara yang 3 jam yang lalu berkata, "Aku pulang tengah malam, jangan tunggu." Suara Mas Ari. Suamiku sendiri. Aku menahan napas. Aku tidak menangis. Aku tidak menjerit. Ada sesuatu yang aneh dalam diriku saat itu. Rasa sakit yang begitu dalam justru membekukan segala emosi. Yang tersisa hanya rasa dingin yang menusuk tulang. Perlahan, dengan tangan gemetar, aku memiringkan kepalaku mendekati celah pintu. Apa yang aku lihat di dalam sana akan membunuh sisa-sisa cinta yang masih tersisa di hatiku. Dan malam itu juga, segalanya akan berubah. Aku tidak tahu berapa lama aku berdiri di depan pintu kamar Nelly itu. Mungkin hanya beberapa detik. Tapi rasanya seperti 1 abad. Waktu terasa berhenti ketika mataku akhirnya berani mengintip lewat celah pintu yang tidak sepenuhnya tertutup. Lampu di dalam kamar menyala redup. Hanya lampu tidur kecil berwarna kuning yang biasanya Nelly nyalakan setiap malam. Tapi malam ini, cahaya redup itu tidak menerangi seorang gadis desa yang sedang tidur pulas. Cahaya itu justru menyinari pemandangan paling mengerikan yang pernah kulihat dalam 28 tahun hidupku. Di atas ranjang Nelly, terbaring suamiku sendiri. Mas Ari. Pria yang 3 jam lalu pamit ke kantor dengan setelan jas rapi, dasi biru kesukaanku, dan semir rambut yang aku belikan minggu lalu. Pria yang pagi ini masih mengecup keningku dan berkata, "Doakan aku sukses, sayang." Kini pria itu telanjang dada. Kemeja putihnya sudah berserakan di lantai bersama celana bahan abu-abunya. Ikat pinggang kulit hitam yang aku berikan untuk ulang tahun pernikahan kami yang ketiga, tergantung lemas di sandaran kursi. Dan di bawahnya, Nelly, pembantuku. Gadis yang setiap pagi menyiapkan sarapanku. Yang setiap sore menyetrika kemeja Mas Ari. Yang setiap malam menanyakan apakah aku mau dibuatkan teh jahe sebelum tidur. Nelly yang 2 minggu lalu menangis haru saat aku memberinya gamis hijau Tosca. Sekarang gadis itu telanjang bulat. Rambut panjangnya yang biasa diikat rapi kini terurai liar di atas bantal. Wajahnya yang polos dengan lesung pipit di pipi kiri. Wajah yang selalu kukira jujur dan tulus, kini memerah, basah oleh keringat, dengan bibir setengah terbuka dalam desahan. Matanya terpejam. Kepalanya mendongak ke belakang, leher jenjangnya penuh dengan bekas ciuman merah. Tangannya meraih pundak Mas Ari, menggoreskan kuku-kuku pendeknya ke kulit suamiku. Dan Mas Ari? Mas Ari bergerak di atasnya dengan irama yang sudah terlalu kukenal. Tapi dulu irama itu untukku. Di kamarku.
Di ranjangku. Di istanaku. Kini dia memberikan semuanya kepada pembantuku. Aku ingin muntah. Tapi tubuhku tidak bergeming. Aku hanya berdiri di balik pintu, mataku terpaku pada pemandangan itu seperti orang yang menonton kecelakaan mobil di depan mata. Horor yang tidak bisa tidak dilihat meskipun setiap serat dalam tubuhmu menjerit untuk berpaling. Cepat, Mas, bisik Nelly. Suaranya serak, parau, penuh nafsu. Bukan suara pembantu polos yang biasa memanggilku, Bu Elsa. Kuat, Nelly, jawab Mas Ari. Napasnya tersengal-sengal. Aku menggigit bibirku sampai hampir berdarah. Rasa sakit fisik itu menahanku agar tidak menjerit. Karena jika aku menjerit sekarang, jika aku membanting pintu itu dan meneriaki mereka, aku akan kehilangan satu-satunya senjata yang tersisa, kendali. Aku mundur 1 langkah. Lalu 2 langkah. Kakiku terasa seperti terbuat dari timah. Setiap langkah terasa berat, tapi aku harus bergerak. Aku harus pergi dari sini sebelum aku benar-benar hancur. Aku berjalan kembali ke kamar utama. Lorong yang tadi terasa biasa saja kini terasa seperti jalan panjang menuju neraka. Setiap ubin yang aku injak mengingatkanku pada 2 tahun terakhir. 2 tahun Nelly tinggal di rumah ini. 2 tahun dia melihat bagaimana aku memperlakukannya seperti adik sendiri. 2 tahun dia mengumpulkan kebaikanku, lalu membalasnya dengan menusuk punggungku. Sesampainya di kamar, aku langsung duduk di tepi ranjang. Tubuhku gemetar hebat. Aku menggenggam sprei sampai buku-buku jari tanganku memutih. Air mata tidak kunjung jatuh. Kenapa aku tidak bisa menangis? Bukankah istri yang menemukan suaminya selingkuh harus menangis? Bukankah itu yang selalu aku lihat di sinetron? Tapi aku hanya merasa kosong. Mati rasa. Seperti ada sesuatu yang mati di dalam dadaku, dan yang tersisa hanya abu dingin. Lalu pikiranku mulai berjalan lagi. Bukan pikiran tentang sakit hati atau kecewa. Bukan tentang kenangan manis yang hancur. Tapi tentang sesuatu yang lebih praktis. Bukti. Aku butuh bukti. Jika aku menangis dan mengusir mereka sekarang, Mas Ari akan menyangkal. Dia akan bilang aku gila. Aku cemburu buta. Aku bermimpi buruk. Keluarganya yang kaya dan berpengaruh akan memojokkanku. Ibunya, ibu mertuaku yang selalu menyukaiku, mungkin akan berpaling jika tidak ada bukti kuat. Tidak. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Aku mengambil ponselku dari meja nakas. Jari-jariku masih gemetar, tapi aku paksakan untuk tenang. Aku buka aplikasi perekam suara. Lalu aku berdiri lagi. Kembali ke lorong. Kembali ke depan pintu kamar Nelly. Kali ini aku datang dengan misi yang berbeda. Bukan sebagai istri yang patah hati, tapi sebagai perempuan yang sedang mengumpulkan amunisi. Suara dari dalam masih terdengar. Mereka belum selesai. Atau mungkin mereka sudah selesai dan memulai lagi. Aku tidak tahu. Aku tidak peduli. Aku berlutut di lantai marmer yang dingin. Perlahan, dengan hati-hati sekali, aku menyelipkan ponselku ke celah bawah pintu. Cukup jauh ke dalam sehingga mikrofon bisa menangkap suara, tapi tidak terlihat dari dalam. Lalu aku tekan tombol rekam. Aku menunggu di sana. Lututku terasa sakit karena menekan lantai keras. Dinginnya marmer merambat naik ke seluruh tubuhku. Tapi aku bertahan. Dan rekaman itu berjalan. 5 menit. 10 menit. Dalam rekaman itu terekam semuanya. Desahan Nelly yang makin menjadi-jadi. Bisikan mesra Mas Ari yang memanggil Nelly, sayang, dan cantik. Ranjang yang berderit. Bahkan suara mereka berbisik tentangku, tentang bagaimana Tuan Putri tidak akan pernah tahu, dan bagaimana nanti malam Pak Ari pulang seperti biasa. Aku mendengar Mas Ari berkata, sabar ya, Nelly. Nanti kalau sudah waktunya, aku akan cerai sama Elsa. Lalu kita nikah. Dan Nelly menjawab dengan suara manja, janji, Mas? Jangan bohongi aku. Janji. Demi apapun. Demi apapun. Aku tersenyum pahit dalam gelap. Janji suci di pelaminan dulu juga demi apapun. Ternyata demi apapun itu mudah sekali dilanggar. Setelah sekitar 15 menit, aku mendengar suara mereka mulai reda. Ranjang berderit sekali lagi, lalu ada suara Mas Ari menghela napas panjang.
Tanda selesai. Aku segera menarik ponselku dengan hati-hati. Aku hentikan rekaman. Lalu aku simpan ponsel itu di saku dasterku. Aku berdiri. Lututku sakit, tapi aku tidak peduli. Aku berjalan kembali ke ruang keluarga. Duduk di kursi makan yang menghadap langsung ke lorong menuju kamar Nelly. Aku mengatur posisi dudukku tegak, merapikan daster yang sedikit kusut, dan menyilangkan kaki dengan anggun. Lalu aku menunggu. Seperti ratu yang menunggu pengkhianatnya keluar dari persembunyian. Jam menunjukkan pukul 11:10 ketika pintu kamar Nelly akhirnya terbuka. Mas Ari keluar. Dia sudah mengenakan kembali kemejanya. Tapi kancingnya masih ada yang salah. Rambutnya masih basah oleh keringat. Wajahnya masih memerah. Dia melangkah keluar sambil menunduk. Tangannya sibuk merapikan ikat pinggang. Dia tidak melihatku. Setidaknya sampai dia mengangkat wajahnya. Dan saat matanya bertemu dengan mataku, dia membeku. Beku seperti patung. Wajahnya berubah pucat dalam sekejap. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Matanya membeliak penuh horor, seperti baru melihat hantu. Dan aku hanya tersenyum. Senyum paling manis yang pernah aku berikan sepanjang 4 tahun pernikahan kami. Elsa, kamu, kenapa belum tidur? Suaranya gemetar. Gemetar seperti daun kering tertiup angin. Aku menyandarkan tubuhku ke sandaran kursi. Aku merasakan dinginnya kayu jati di punggungku. Dan dengan suara yang paling tenang yang bisa aku hasilkan, aku berkata, "Aku tadi haus, Mas." Aku berhenti sejenak. Aku menikmati bagaimana wajahnya berubah dari pucat menjadi abu-abu. Tapi ternyata aku menemukan sesuatu yang lebih menyegarkan daripada air putih. Aku meraih ponsel dari sakuku, yaitu kejujuran. Mas Ari berdiri di hadapanku bagaikan patung lilin yang baru saja dicairkan oleh api. Wajahnya yang biasanya tegas dan penuh wibawa, wajah yang disegani bawahannya di kantor dan diteladani adik-adiknya, kini hancur berantakan. Pucat, berkeringat dingin. Matanya menghindari tatapanku seperti anak kecil yang ketahuan mencuri uang ibunya. "Elsa, dengar. Ini bukan," ucapnya terbata-bata. Aku mengangkat satu tangan. "Diam." Aku belum memberinya izin bicara. Di belakang Mas Ari, Nelly muncul dari balik pintu kamarnya. Gadis itu masih terlihat setengah sadar. Rambutnya yang tadi terurai indah di atas bantal kini dikuncir asal-asalan. Gamis hijau Tosca, hadiah dariku, dikenakannya terbalik. Aku bisa melihat label di bagian lehernya mencuat keluar. Begitu Nelly melihatku duduk di kursi makan dengan senyum manis di wajah, wajahnya berubah. Dari kantuk menjadi kaget, dari kaget menjadi panik, dari panik menjadi ketakutan luar biasa. Bu Elsa." Suaranya nyaris tak terdengar. Bibirnya gemetar. Lututnya mulai lemas. Dan tepat di depanku, di lantai marmer yang dingin itu, Nelly jatuh berlutut. Bukan karena hormat, bukan karena budaya, tapi karena rasa bersalah yang begitu berat menghantam tubuhnya seperti truk gandeng. "Ampun, Bu, ampun, saya salah, saya tergoda, saya malu." Ratapannya pecah di sela-sela isak tangis. Air matanya mengalir deras, membasahi pipinya yang beberapa menit lalu masih basah oleh keringat nafsu. Aku memperhatikan tontonan itu dengan kepala dingin. Aneh. Dulu, jika aku melihat seseorang menangis sekeras itu, hatiku akan terenyuh. Aku adalah tipe orang yang mudah iba. Tapi malam ini, hatiku seperti tertutup lapisan es tebal. Tidak ada setetes pun rasa iba yang tersisa. Aku mengalihkan pandangan dari Nelly yang tersungkur itu, lalu menatap Mas Ari. "Suamiku. Pengkhianatku." Mas Ari bilang pulang tengah malam. Ucapku datar. Suaraku tidak tinggi, tidak emosional, bahkan terdengar seperti sedang membacakan daftar belanja. Tapi setiap kata yang keluar dari mulutku menusuk seperti pisau. Ternyata yang dimaksud pulang tengah malam adalah pulang ke ranjang pembantuku. Kreatif sekali, Mas. Sungguh ide yang brilian. Patut diberi penghargaan. "Elsa, jangan begitu. Jangan begitu." Aku menyela. Aku berdiri dari kursi. Kini aku yang berdiri tegak di hadapan mereka. Dari ketinggian tubuhku yang 165 cm,
Aku merasa seperti raksasa. Kau bersenggama dengan pembantuku di rumahku, di ranjang yang aku sediakan untuknya. Sementara aku menunggu di ruang keluarga dengan setia seperti anjing yang ditinggal pemiliknya. Lalu kau bilang jangan begitu. Mas Ari diam. Dia tidak punya jawaban. Nelly semakin keras isaknya. Bu Elsa, saya mohon, jangan pecat saya. Saya tidak punya tempat tinggal lagi. Keluarga saya di desa, saya. Keluargamu. Aku tertawa kecil. Tertawa yang pahit. Kau pikir keluargamu akan bangga mendengar putri mereka berselingkuh dengan majikan sendiri? Nelly terdiam. Isaknya terhenti sebentar. Wajahnya semakin pucat. Aku berjalan mondar-mandir di depan mereka. Sepatu rumahku yang empuk melangkah pelan di atas marmer. Aku merasakan dinginnya lantai merambat ke telapak kakiku. Tapi itu justru menenangkanku. Kalian tahu apa yang paling menyakitkan? Aku berhenti. Aku menatap mereka bergantian. Bukan perselingkuhannya. Bukan pengkhianatannya. Tapi kemunafikannya. Pagi ini, Mas Ari, kau mengecup keningku dan bilang, doakan aku sukses. Siang ini, Nelly, kau menyiapkan makan siang untukku dengan senyum lebar dan bilang, Bu Elsa cantik hari ini. Lalu malamnya kalian, ya, kalian melakukan itu. Aku menghela napas panjang. Aku tidak akan menangis. Aku tidak akan menjerit. Karena kalian tidak pantas mendapatkan air mataku. Aku berbalik, berjalan ke meja dapur, dan mengambil gelas kaca bening kesayanganku. Aku menuangkan air putih dari dispenser. Perlahan, aku meminumnya sampai habis. Kesegaran air itu mengalir di tenggorokanku, mendinginkan api amarah yang mulai membakar dadaku. Setelah gelas itu kosong, aku meletakkannya dengan pelan di atas meja. Lalu aku menoleh ke arah mereka berdua yang masih berdiri dan berlutut di lorong. Sekarang, dengarkan aku baik-baik. Suaraku kini berubah. Tidak lagi datar. Ada nada baja di dalamnya. Nada seorang perempuan yang tidak akan lagi menjadi korban. Kalian punya waktu 10 menit. Ambil barang-barang kalian. Keluar dari istanaku. Jangan ada satu helai benang pun yang tertinggal. Jangan ada satu lembar kertas pun yang masih menjadi milik kalian di rumah ini. Elsa, ini rumahku juga. Rumah ini atas namaku, Mas Ari. Aku tersenyum. Kau lupa? Ayahku yang membelinya sebagai hadiah pernikahan. Nama kau tidak tercantum dimanapun. Wajah Mas Ari semakin pucat. Dia tahu aku tidak berbohong. Rumah ini memang milikku. Mas Ari hanya tinggal di sini karena aku mengizinkannya. 10 menit. Ulangku. Aku menunjuk ke arah jam dinding. Mulai sekarang. Aku duduk kembali di kursi makanku. Aku menyilangkan kaki. Aku mengeluarkan ponselku dan mulai memeriksa rekaman yang baru saja aku buat. Volume ponselku sengaja aku nyalakan cukup keras sehingga mereka bisa mendengar suara mereka sendiri dari dalam rekaman itu. Desahan Nelly. Bisikan Mas Ari. Suara ranjang. Nelly menjerit kecil mendengar suaranya sendiri. Dia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Isaknya semakin histeris. Mas Ari hanya terdiam. Dia menatapku dengan mata yang tidak bisa kubaca. Apakah itu penyesalan? Apakah itu kemarahan? Apakah itu ketakutan? Aku tidak peduli. 4 menit lagi. Ucapku tanpa menengok ke arah mereka. Nelly tersentak. Dia bangkit dari lututnya, berlari terhuyung ke kamarnya. Aku mendengar suara lemari dibanting, koper dirobek, barang-barang berjatuhan. Mas Ari masih berdiri di tempatnya. Dia belum bergerak. Mas Ari, panggilku. 2 menit lagi. Atau aku akan mengirim rekaman ini ke ibu mertuaku sekarang juga. Mata Mas Ari membelalak. Jangan libatkan ibuku, Elsa. Dia sudah tua. Jantungnya. Seharusnya kau pikirkan itu sebelum kau meniduri pembantuku. Dia tidak bisa membantah. Akhirnya dia berbalik dan berjalan cepat ke kamar utama yang selama ini kami tempati bersama. Aku mendengar suaranya membuka lemari, mengambil koper, dan memasukkan barang-barangnya dengan tergesa-gesa. Aku tetap duduk di kursi itu. Aku menonton mereka berdua bolak-balik seperti tikus yang kehabisan sarang. Keringat bercucuran di dahi mereka.
Nelly masih menangis sesenggukan. Mas Ari menggertakkan giginya menahan amarah yang bahkan tidak berhak dia rasakan. 12 menit kemudian, aku memberinya toleransi 2 menit karena aku baik hati. Mereka berdiri di depan pintu utama. Mas Ari memegang koper kecilnya. Nelly memegang koper butut yang dulu dia bawa saat pertama kali datang ke rumah ini. Kami pergi, Elsa, kata Mas Ari. Suaranya dingin. Masih ada sisa harga diri yang dia coba pertahankan. Aku tidak berdiri. Aku hanya mengangguk pelan. Pergilah, Mas Ari. Bawa perempuanmu. Semoga dia bisa memasak seenak aku dan setia selamanya. Aku tahu itu sindiran yang menyakitkan. Dan aku melihat wajah Mas Ari bergetar. Nelly tidak berani menatapku. Gadis itu terus menunduk. Isaknya masih terdengar meskipun sudah tertahan. Aku berdiri. Aku berjalan mendekati mereka. Aku berdiri di ambang pintu, di bawah lampu teras yang menyala terang. Satu pesan terakhir, Nelly. Nelly mendongak. Wajahnya basah. Matanya sembab. Perempuan yang mengambil suami orang lain, kataku pelan, suatu hari akan kehilangan lelaki itu dengan cara yang sama. Karena kalajengking tetaplah kalajengking. Begitu pula dengan lelaki yang tega mengkhianati istrinya. Aku membuka pintu lebar-lebar. Angin malam yang dingin langsung menyambut wajahku. Selamat tinggal. Mas Ari melangkah keluar lebih dulu. Nelly mengikutinya seperti anak ayam yang kehilangan induk. Aku menatap punggung mereka berdua sampai mereka masuk ke dalam mobil. Mas Ari menstarter mobilnya. Lampu mobil menyala terang. Dan dalam hitungan detik, mobil itu melaju keluar dari gerbang rumahku. Aku masih berdiri di ambang pintu. Aku menatap jalanan yang kosong. Aku mendengar suara jangkrik di kejauhan. Aku merasakan dinginnya malam menyentuh kulitku. Lalu, untuk pertama kalinya malam itu, air mataku jatuh. Hanya setetes. Aku segera menyekanya dengan ujung jari. Aku menutup pintu. Aku menguncinya. Aku berjalan kembali ke kamar utama, mengambil ponselku, dan menghubungi pengacaraku. Jam menunjukkan pukul 12:30 dini hari. Halo, Pak Handoko? Maaf mengganggu larut malam. Saya Elsa. Tolong siapkan gugatan cerai. Saya ingin secepatnya. Suara Pak Handoko di seberang sana terdengar terkejut, tapi dia tidak bertanya banyak. Baik, Bu Elsa. Saya urus besok pagi. Aku mengakhiri telepon. Aku berbaring di ranjang yang dulu aku bagi dengan Mas Ari. Kini ranjang itu terasa begitu luas. Sebelum tidur, aku mengambil segelas air putih lagi. Aku meminumnya perlahan, menikmati setiap tegukan. Di rumah tanpa pengkhianat, air putih pun terasa seperti anggur kemenangan. Aku tidur malam itu dengan hati yang hancur tapi kepala yang tegak. Besok adalah hari baru. Dan besok, perang sesungguhnya akan dimulai. Aku tidak menyangka bahwa malam pengusiran itu hanyalah awal dari babak baru yang jauh lebih melelahkan. Aku pikir setelah Mas Ari dan Nelly pergi, aku bisa bernapas lega. Aku pikir aku bisa fokus menyembuhkan hatiku yang hancur berkeping-keping. Tapi rupanya, dendam adalah racun yang tidak bisa dihentikan hanya dengan mengusir pembawa racun itu dari rumahmu. 3 hari setelah malam itu, ponselku mulai berdering dengan nomor-nomor yang tidak kukenal. Pertama, panggilan dari nomor asing. Aku tidak mengangkatnya. Lalu pesan singkat masuk. Bu Elsa, saya Nelly. Saya minta maaf. Tapi tolong jangan sebarkan rekaman itu. Saya akan bunuh diri kalau rekaman itu tersebar. Aku membaca pesan itu sekali. Lalu aku hapus. Aku tidak akan terpengaruh oleh ancaman bunuh diri palsu. Aku sudah cukup sering melihat drama seperti ini di televisi. Tapi Nelly tidak berhenti di situ. Hari berikutnya, aku mendapat panggilan dari nomor dengan kode area desanya. Aku tahu karena aku pernah membantu Nelly mengirim uang ke keluarganya. Aku mengangkatnya karena rasa penasaran. Halo, apakah ini Ibu Elsa? Suara perempuan tua parau di seberang sana. Iya. Dengan siapa ini? Saya Ibu Nelly, Bu. Saya dengar Nelly dipecat karena mencuri? Saya mohon, Bu. Nelly anak baik-baik. Dia tidak mungkin mencuri. Mungkin ada kesalahpahaman.
Aku terdiam. Jadi itu cerita yang Nelly buat untuk keluarganya? Mencuri? Dia lebih memilih disebut pencuri daripada pezina? Aku hampir tertawa. Bu, maaf, tapi Nelly tidak dipecat karena mencuri, kataku pelan. Sebaiknya ibu tanya langsung ke Nelly. Tapi saya tidak akan menyebutkan detailnya di telepon. Hormati saya, Bu. Aku menutup telepon sebelum Ibu Nelly sempat bertanya lebih lanjut. Aku tidak tega mengatakan kebenaran pada ibu sepuh itu. Tapi aku juga tidak mau melindungi kebohongan Nelly. Setelah kejadian itu, Nelly berganti taktik. Dia mulai menghubungi Mas Ari setiap hari. Aku tahu karena suatu malam, secara tidak sengaja, aku masih memiliki akses ke akun iCloud bersama yang dulu kami pakai berdua. Aku bisa melihat pesan-pesan singkat yang masuk ke ponsel Mas Ari. Meskipun setelah kejadian itu, dia seharusnya mengganti kata sandinya. Tapi dia lalai. Atau mungkin dia terlalu sibuk mengatur hidup barunya yang berantakan. Pesan-pesan Nelly berbunyi seperti ini. Mas, kapan kita nikah? Mas sudah janji. Mas Ari, saya hamil. Saya telat 2 minggu. Ini tanggung jawab Mas. Kalau Mas tidak bertanggung jawab, saya akan datang ke kantor Mas dan cerita ke semua orang. Aku membaca pesan-pesan itu dengan perasaan campur aduk. Hamil? Mungkinkah? Atau hanya trik Nelly untuk memaksa Mas Ari menikahinya? Aku tidak tahu. Dan sejujurnya, aku tidak peduli. Tapi ada satu bagian kecil di hatiku yang merasa senang. Bukan karena aku jahat. Tapi karena Nelly mulai menunjukkan wajah aslinya. Wajah seorang perempuan yang tidak hanya berselingkuh, tapi juga manipulatif dan licik. Semakin Nelly menekan Mas Ari, semakin Mas Ari terjebak dalam kubangan yang dia gali sendiri. Sementara itu, dari pihak keluarga, tekanan mulai datang. Ibu mertuaku, Bu Rini, wanita berusia 58 tahun dengan rambut yang selalu disanggul rapi dan wajah yang selalu tersenyum manis, datang ke rumahku tanpa diundang pada hari kelima setelah pengusiran. Aku baru saja selesai sarapan ketika bel rumah berbunyi. Aku membuka pintu dan melihat Bu Rini berdiri di ambang dengan koper kecil di tangan. Bu, ada apa? Aku terkejut. Biasanya ibu mertuaku selalu memberi kabar sebelum berkunjung. Ari menelepon saya. Nak, katanya. Suaranya berat. Matanya sembab, tanda dia habis menangis. Dia bilang kamu mengusirnya karena dia. Bu Rini tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Tangannya gemetar. Aku menghela napas. Aku mempersilakan ibu mertuaku masuk. Aku menyiapkan teh hangat untuknya. Lalu aku duduk di hadapannya, di ruang keluarga yang sama yang malam itu menjadi saksi bisu penderitaanku. Bu, Mas Ari selingkuh dengan pembantu saya. Saya punya rekaman suaranya. Saya bisa memutarkannya sekarang jika Bu mau. Bu Rini menutup wajahnya dengan kedua tangan. Isaknya pecah. Astagfirullah. Ari, kenapa kau tega? Aku tidak ikut menangis. Aku hanya duduk diam, menunggu ibu mertuaku menyelesaikan kesedihannya. Setelah beberapa menit, dia mengangkat wajahnya. Matanya merah. Tapi di sana, di balik kesedihan itu, aku melihat tekad. Elsa, saya minta maaf atas nama keluarga saya. Saya gagal mendidik anak saya. Saya malu pada kamu. Bu, bukan salah ibu. Mas Ari sudah dewasa. Dia bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Kamu mau cerai? Tanya Bu Rini pelan. Iya, Bu. Saya sudah menghubungi pengacara. Bu Rini mengangguk. Saya tidak akan menghalangi. Bahkan saya akan mendukung kamu. Ari pantas menerima konsekuensinya. Aku terharu. Di tengah semua pengkhianatan, setidaknya ada satu orang dari keluarga Mas Ari yang berpihak padaku. Tapi di sisi lain, Nelly semakin menjadi-jadi. Suatu sore, tanpa aku duga, Nelly nekat datang ke rumahku. Aku sedang membaca buku di beranda belakang ketika aku mendengar suara ribut dari depan. Kusirku, Pak RT, mencegat seseorang di gerbang. Aku berjalan ke depan. Dan di sana, di balik jeruji besi pagar rumahku, berdiri Nelly. Tapi bukan Nelly yang dulu. Dia terlihat kurus. Rambutnya kusut. Wajahnya pucat. Matanya cekung.
Gamis hijau Tosca hadiahku itu masih dia kenakan. Tapi kini kusam dan robek di bagian lengannya. Bu Elsa. Teriaknya begitu melihatku. Bu Elsa, tolong saya. Saya tidak punya tempat tinggal. Mas Ari mengusir saya dari apartemennya. Aku diam. Aku menatapnya dari balik pagar. Mas Ari bilang dia tidak mau bertanggung jawab. Padahal saya hamil. Anak Mas Ari. Bu. Tolong. Saya tidak punya uang. Keluarga saya di desa tidak mau menerima saya karena malu. Air mata Nelly mengalir deras. Tangannya meraih jeruji pagar seperti tahanan yang memohon ampunan. Aku masih diam. Bu Elsa, saya mohon, saya salah. Saya tahu saya salah. Tapi tolong, jangan biarkan saya mati di jalan. Aku berjalan mendekati pagar. Aku berdiri tepat di hadapannya, hanya terpisah oleh jeruji besi. Nelly, kataku pelan. Aku pernah baik padamu. Aku memberimu pekerjaan, tempat tinggal, gaji yang layak, bahkan hadiah-hadiah. Tapi kau membalas kebaikanku dengan menusukku dari belakang. Kau tidur dengan suamiku di rumahku. Lalu sekarang kau datang meminta tolong padaku. Nelly terdiam. Isaknya masih terdengar, tapi dia tidak bisa membantah. Aku tidak akan menolongmu, Nelly. Bukan karena aku kejam. Tapi karena kau harus bertanggung jawab atas pilihanmu sendiri. Kau memilih berselingkuh. Kau memilih menekan Mas Ari untuk menikahimu. Kau memilih mengancamnya. Sekarang kau menuai apa yang kau tabur. Aku berbalik. Aku berjalan kembali ke dalam rumah. Bu Elsa. Bu Elsa, jangan pergi. Tolong. Teriak Nelly dari belakang. Aku tidak menoleh. Kusirku, Pak RT, sudah mendorong Nelly perlahan menjauh dari pagar. Aku mendengar suara Nelly yang terus berteriak sampai akhirnya meredup dan hilang ditelan suara angin sore. Malam itu, aku duduk sendirian di ruang keluarga. Aku memandangi foto pernikahanku dengan Mas Ari yang masih tergantung di dinding. Aku memutuskan untuk melepasnya besok. Ponselku berdering. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal. Bu Elsa, saya mohon maaf. Saya tahu saya jahat. Tapi hidup saya sekarang lebih jahat dari saya. Saya tidak tahu harus kemana. Saya hanya ingin Bu Elsa tahu. Saya menyesal. Sungguh. Aku membaca pesan itu berulang kali. Lalu aku mengetik balasan singkat. Penyesalan tanpa perubahan hanyalah rasa sakit yang sia-sia. Buktikan penyesalanmu dengan memperbaiki hidupmu sendiri, tanpa melibatkanku. Aku mengirim pesan itu. Lalu aku memblokir nomor tersebut. Aku tidak tahu apakah Nelly benar-benar hamil atau tidak. Aku tidak tahu apakah dia benar-benar menyesal atau hanya putus asa. Tapi satu hal yang aku tahu, aku tidak akan pernah lagi menjadi perempuan yang dimanfaatkan. Malam itu, aku meminum segelas air putih sebelum tidur. Air putih yang sama. Tapi rasanya berbeda. Ada sedikit rasa lega. Seperti beban kecil terangkat dari pundakku. Di luar, angin malam berhembus pelan. Dan untuk pertama kalinya sejak malam pengusiran itu, aku tersenyum tanpa rasa pahit. 3 minggu telah berlalu sejak malam pengusiran itu. 3 minggu yang terasa seperti 3 tahun. Rumah besarku kini benar-benar menjadi istana sunyi. Tanpa Mas Ari yang pulang larut malam. Tanpa Nelly yang menyapa setiap pagi dengan senyum manisnya. Hanya aku, bayanganku sendiri, dan suara jam dinding yang berdetak tanpa henti. Tapi kesunyian itu justru membuatku lebih jernih berpikir. Setiap pagi, aku bangun lebih awal dari biasanya. Aku membuat kopi sendiri, sesuatu yang dulu selalu dilakukan Nelly. Aku belajar menikmati prosesnya, menggiling biji kopi, memanaskan air, menuangkannya perlahan-lahan ke dalam cangkir kesayanganku. Ada kepuasan tersendiri dalam melakukan hal-hal kecil sendiri. Seperti aku mengambil kembali kendali atas hidupku, seteguk demi seteguk. Pengacaraku, Pak Handoko, sudah melayangkan gugatan cerai ke pengadilan agama. Mas Ari sudah menerima surat panggilan. Dia tidak bisa mengelak. Bukti rekaman suara yang aku miliki terlalu kuat. Bahkan pengacara yang dia sewa pun, seorang pria parubaya dengan kumis tebal dan wajah licin seperti belut, mengakui bahwa posisi Mas Ari sangat lemah. Bu Elsa, klien saya mengakui kesalahannya.
kata pengacara Mas Ari dalam mediasi pertama minggu lalu. Suaranya penuh kewaspadaan, seperti kucing yang berjalan di atas dinding panas. Dia tidak akan mempermasalahkan gugatan cerai. Namun dia berharap proses pembagian harta bisa lebih bersahabat. Aku tersenyum dingin di seberang meja mediasi. Bersahabat? Apakah Mas Ari bersahabat saat dia meniduri pembantu saya di rumah saya? Pengacara itu terdiam. Mas Ari yang duduk di sampingnya menunduk dalam-dalam. Wajahnya terlihat lebih tua dari usianya yang baru 31 tahun. Ada kantung mata di bawah matanya. Rambutnya tampak lebih tipis dari yang aku ingat. Aku hampir merasa kasihan. Hampir. Tapi rasa kasihan itu langsung sirna saat aku mengingat suara bisikannya di kamar Nelly. Saya hanya ingin hak saya. Elsa, ucap Mas Ari pelan, tanpa berani menatapku. Kau akan mendapat hakmu, Mas. Sesuai hukum. Rumah ini milikku. Mobil itu juga milikku. Uang tabungan yang selama ini kau setorkan ke rekening bersama akan kita bagi dua. Itu sudah lebih dari cukup. Mas Ari tidak menjawab. Dia hanya mengangguk lemas. Mediasi itu berakhir tanpa drama. Aku keluar dari ruangan dengan kepala tegak. Di lorong pengadilan, aku berpapasan dengan seorang perempuan muda yang sedang menangis. Istri lain yang mungkin nasibnya mirip denganku. Kami bertukar pandang sebentar. Aku mengangguk padanya. Dia mengangguk balik. Tidak ada kata-kata yang terucap, tapi di antara kami ada kesamaan. Kami adalah perempuan-perempuan yang dikhianati, dan kami masih berdiri. Sementara proses perceraian berjalan, dunia di luar rumahku ternyata tidak tinggal diam. Karma, kata orang, tidak pernah salah alamat. Karma untuk Nelly datang dari arah yang paling tidak aku duga. Dari kantor Mas Ari. Suatu sore, ponselku berdering. Seorang teman lama yang bekerja di kantor yang sama dengan Mas Ari, sebut saja Maya, menghubungiku. Elsa, dengar, aku tidak tahu apakah ini pantas aku sampaikan. Tapi aku pikir kamu berhak tahu. Ada apa, Maya? Nelly datang ke kantor kemarin. Aku terdiam. Nelly? Ke kantor Mas Ari? Iya. Dia nekat masuk dan langsung menuju ruangan Mas Ari. Kata satpam, dia berteriak-teriak di depan umum. Menuntut Mas Ari bertanggung jawab karena dia hamil. Semua orang di lantai 3 mendengar. Aku tidak tahu harus merasa apa. Senang? Kasihan? Muak? Mungkin campuran semuanya. Lalu, tanyaku. Mas Ari panik. Dia memanggil satpam untuk mengusir Nelly. Tapi Nelly tidak mau pergi. Dia berguling-guling di lantai sambil menjerit. Akhirnya mereka harus memanggil polisi. Aku menutup mata sejenak. Aku membayangkan adegan itu. Nelly, gadis desa yang dulu pemalu dan selalu tersenyum sopan, kini berguling-guling di lantai kantor suamiku. Sungguh pemandangan yang bahkan tidak bisa aku bayangkan dalam mimpi terliarku. Itu belum selesai. Elsa, lanjut Maya. Suaranya berbisik sekarang. Seperti takut ada yang mendengar. Ada istri-istri pegawai lain yang sedang berkunjung ke kantor hari itu. Mereka melihat semuanya. Dan salah satu dari mereka, kamu tahu Ibu Rina, istri Pak Didi, dia merekam video kejadian itu. Darahku terasa berdesir. Dia merekam. Iya. Dan videonya tersebar. Dalam hitungan jam, video itu sudah beredar di grup WhatsApp karyawan. Lalu keluar ke grup RT. Lalu ke media sosial. Aku menarik napas panjang. Maya melanjutkan, sekarang Nelly jadi bulan-bulanan di internet. Semua orang tahu dia selingkuhan. Banyak yang tahu dia pembantumu. Identitasnya sudah terbuka. Bahkan alamat kampungnya di desa sudah tersebar. Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku memang ingin Nelly merasakan akibat dari perbuatannya. Tapi melihatnya dihancurkan oleh publik seperti ini, rasanya tidak sepenuhnya memuaskan. Ada rasa tidak nyaman di dadaku. Elsa? Kamu masih di sana? Iya, Maya. Aku masih di sini. Terima kasih sudah memberitahu. Kamu baik-baik saja. Aku tersenyum tipis. Meskipun dia tidak bisa melihatnya. Aku baik-baik saja. Aku selalu baik-baik saja. Aku mengakhiri telepon.
Aku berjalan ke jendela ruang keluarga dan menatap taman belakang. Bunga-bunga mawar yang dulu Nelly rawat setiap pagi kini mulai layu karena tidak ada yang merawatnya. Aku memutuskan untuk merawatnya sendiri mulai besok. Keesokan harinya, kejutan lain datang. Aku mendapat panggilan telepon dari nomor desa. Lagi-lagi kode area yang sama dengan kampung Nelly. Aku mengangkatnya dengan perasaan waspada. Halo, Ibu Elsa? Saya kepala desa di kampung Nelly. Suara laki-laki tua, tegas, dengan logat Jawa yang kental. Saya minta maaf mengganggu. Tapi kami punya masalah di sini. Masalah apa, Pak Kades? Keluarga Nelly, mereka malu berat. Rumah mereka sekarang dikerumuni orang-orang yang penasaran. Ada yang datang hanya untuk melihat-lihat. Ada juga wartawan dari kota. Keluarga Nelly tidak bisa tenang. Ibunya jatuh sakit. Aku menutup mata. Rasa tidak nyaman di dadaku semakin besar. Maaf, Pak Kades, tapi itu di luar kendali saya. Saya tidak menyebarkan video itu. Saya juga tidak pernah meminta siapapun untuk mengganggu keluarga Nelly. Saya tahu, Bu. Saya hanya ingin memberitahu. Nelly sendiri sekarang kabur. Tidak ada yang tahu dia di mana. Keluarganya tidak bisa dihubungi. Aku menghela napas panjang. Kalau ada yang bisa saya bantu secara wajar, Pak Kades, tolong sampaikan. Tapi saya tidak akan mengulurkan tangan pada Nelly secara langsung. Dia sudah memilih jalannya sendiri. Pak Kades diam sejenak. Lalu dia berkata, saya mengerti, Bu. Terima kasih. Telepon ditutup. Aku duduk di kursi ruang keluarga untuk waktu yang lama. Aku memandangi langit-langit yang tinggi. Rumah ini memang megah, tapi kadang aku merasa kecil di dalamnya. Aku membuka media sosial. Aku mencari nama Nelly. Dan di sana, aku melihat semuanya. Ribuan komentar. Sebagian besar menghujat. Beberapa membela, tapi tenggelam dalam lautan amarah publik. Foto Nelly. Foto yang dulu dia kirimkan padaku saat aku memintanya mengirim foto untuk keperluan dokumen. Kini tersebar di mana-mana. Wajah polos dengan lesung pipit itu kini menjadi simbol perselingkuhan. Ada yang menulis, ini pelajaran buat semua pembantu yang mau tidur sama majikan. Ada yang menulis, kasihan juga sih, dia cuma korban. Yang lebih salah itu laki-lakinya. Ada yang menulis, tapi dia tahu majikannya sudah punya istri. Dia tetap memilih. Jadi dia sama salahnya. Perdebatan di kolom komentar tidak ada habisnya. Aku menutup aplikasi itu. Aku tidak tahan membaca lebih lama. Malam itu, aku bermimpi buruk. Aku bermimpi tentang Nelly. Tentang Nelly yang berdiri di tepi jurang, menangis, lalu melompat. Aku terbangun dengan jantung berdebar kencang dan keringat dingin di seluruh tubuhku. Aku duduk di tepi ranjang. Aku mencoba menenangkan napasku. Perlahan, aku sadar bahwa itu hanya mimpi. Tapi perasaan tidak nyamannya tetap tinggal. Aku tidak pernah ingin Nelly celaka. Aku hanya ingin dia bertanggung jawab atas perbuatannya. Tapi melihat publik menghakiminya dengan begitu brutal, rasanya seperti menonton orang dihakimi mati tanpa pengadilan yang adil. Aku mengambil ponselku. Aku ingin menelepon seseorang. Mungkin Maya, mungkin Pak Handoko. Tapi tanganku berhenti di tengah jalan. Apa yang akan aku katakan? Aku kasihan pada perempuan yang tidur dengan suamiku. Tidak. Aku tidak akan berkata itu. Karena itu akan terdengar gila. Tapi di dalam hati kecilku, ada suara yang berkata bahwa meskipun Nelly salah, dia tidak pantas dihancurkan seperti ini. Dia pantas dihukum. Tapi dihukum oleh hukum, bukan oleh massa yang hapus darah. Aku berbaring kembali. Aku menatap langit-langit kamar yang gelap. Apa yang terjadi padamu, Nelly? Di mana kau sekarang? Aku tidak punya jawaban. Tapi satu hal yang aku tahu, karma sudah mulai bekerja. Dan karma tidak pernah kenal ampun. Besok pagi, aku akan menelepon Pak Kades lagi. Aku akan menanyakan kabar Nelly. Bukan karena aku ingin menolongnya secara langsung. Tapi karena aku ingin memastikan bahwa dia masih hidup. Karena meskipun dia adalah perempuan yang menghancurkan rumah tanggaku, dia tetaplah manusia. Dan tidak ada satu manusia pun yang pantas dihancurkan sepenuhnya. Bahkan oleh kemarahan publik sekalipun.
Aku memejamkan mata. Aku mencoba tidur lagi. Di luar, hujan mulai turun. Suaranya menenangkan. Dan dalam kegelapan malam itu, aku berdoa untuk Nelly. Bukan untuk kebaikannya, tapi untuk keselamatannya. Karena dendam, aku sadar, tidak harus selalu berakhir dengan kehancuran. Terkadang, dendam yang paling sempurna adalah ketika kamu masih bisa menjadi manusia di tengah semua kebencian itu. Proses perceraian berjalan lebih cepat dari perkiraanku. 3 minggu setelah mediasi pertama, hakim menjatuhkan putusan. Aku tidak perlu hadir di persidangan terakhir karena pengacaraku sudah mewakili dengan sempurna. Tapi Pak Handoko tetap mengirimkan salinan putusan ke rumahku, lengkap dengan materai dan stempel resmi pengadilan. Aku membuka amplop coklat itu dengan tangan dingin. Jari-jariku tidak gemetar. Mataku membaca setiap kata dengan tenang, seolah sedang membaca daftar belanjaan. Mengabulkan gugatan cerai penggugat atas nama Elsa Paramita binti Suryadi terhadap tergugat atas nama Ari Wibowo bin Hartono. Menetapkan hak asuh atas rumah tinggal berikut seluruh isinya kepada penggugat. Menetapkan pembagian harta bersama dengan komposisi 70% untuk penggugat dan 30% untuk tergugat. Menetapkan bahwa tergugat terbukti melakukan perselingkuhan sebagaimana bukti rekaman suara yang diajukan penggugat. Aku meletakkan surat itu di atas meja makan. Aku menuangkan segelas air putih. Aku meminumnya perlahan. Rasanya aneh. Aku sudah mendapatkan apa yang aku inginkan. Aku sudah memenangkan perang ini. Tapi tidak ada rasa kemenangan yang meledak-ledak di dadaku. Yang ada hanya rasa lega yang tenang. Seperti setelah badai besar berlalu dan kamu melihat langit kembali biru. Beberapa hari setelah putusan itu, aku mendengar kabar dari Maya, teman kantor Mas Ari, tentang bagaimana hidup mantan suamiku kini. Elsa, Mas Ari sudah tidak bekerja di sini lagi, kata Maya melalui telepon. Suaranya pelan, seperti sedang menyampaikan berita duka. Padahal ini bukan berita duka bagiku. Dipecat. Tanyaku. Mengundurkan diri, katanya. Tapi semua orang tahu itu karena tekanan. Skandal perselingkuhannya terlalu besar. Klien-klien besar mulai menarik diri karena tidak mau berurusan dengan manajer yang selingkuh dengan pembantunya sendiri. Bosnya memberi pilihan, mengundurkan diri dengan hormat atau dipecat secara terbuka. Aku diam sejenak. Mas Ari dulu sangat bangga dengan posisinya di perusahaan itu. Dia bekerja selama 8 tahun untuk mencapai jabatan manajer. Sekarang semuanya lenyap dalam sekejap. Sekarang dia di mana? Tanyaku. Kata orang, dia tinggal di apartemen kecil di pinggiran kota. Yang dulu dia beli untuk investasi. Apartemen tipe studio. Hanya 1 kamar. Ukurannya mungkin 1/5 dari rumahmu. Aku tidak berkata apa-apa. Dan Elsa, Maya terdengar ragu. Dia tinggal sendirian. Sendirian. Iya. Nelly sudah pergi. Kabarnya Nelly kabur setelah video itu viral. Tidak ada yang tahu dia di mana. Mas Ari ditinggal sendirian di apartemen itu. Beberapa teman kantor yang dulu dekat dengannya sekarang juga menjauh. Reputasinya sudah hancur. Aku menutup mata. Aku membayangkan Mas Ari, dulu tampan, percaya diri, wibawa, kini duduk sendirian di apartemen sempit. Mungkin tanpa tirai yang layak. Mungkin tanpa lemari es yang penuh. Mungkin tanpa siapapun yang peduli apakah dia sudah makan atau belum. Elsa, kamu masih di sana? Iya, aku masih di sini. Kamu baik-baik saja? Aku tersenyum tipis. Aku baik-baik saja, Maya. Aku selalu baik-baik saja. Aku mengakhiri telepon. Aku berjalan ke jendela. Di luar, matahari mulai terbenam. Langit berwarna jingga kemerahan. Indah sekali. Aku menatapnya lama. Lalu pikiranku melayang ke Mas Ari. Aku ingat dulu, di awal pernikahan, kami sering duduk berdua di balkon belakang sambil menikmati matahari terbenam. Mas Ari akan memegang tanganku dan berkata, "Kamu adalah matahariku, Elsa." Sekarang matahari itu sudah terbenam untuknya. Dan dia sendiri yang memadamkannya. Aku tidak menyesal. Tidak sedikit pun. Tapi ada rasa pilu. Bukan karena aku masih mencintainya.
Tapi karena aku ingat bahwa dulu, di balik semua kebohongan ini, pernah ada manusia yang aku cintai dengan sungguh-sungguh. Dan melihat manusia itu jatuh begitu dalam rasanya, seperti menonton sebuah bangunan megah rubuh karena pondasinya sendiri yang busuk. Beberapa hari kemudian, aku mendapat pesan singkat dari nomor yang tidak aku kenali. Elsa, ini Ari. Aku tidak minta maaf karena aku tahu maafku tidak berarti apa-apa. Aku hanya ingin kamu tahu. Kamu benar. Kamu pantas mendapatkan yang lebih baik. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Aku membaca pesan itu berulang kali. Aku tidak membalasnya. Aku menyimpan ponselku, lalu berjalan ke dapur. Aku menuangkan segelas air putih. Aku meminumnya perlahan. Air putih itu terasa lebih dingin dari biasanya. Atau mungkin aku hanya semakin terbiasa dengan dinginnya sendiri. Malam itu, aku tidur lebih nyenyak dari biasanya. Tidak ada mimpi buruk. Tidak ada suara-suara aneh dari lorong. Hanya aku, ranjangku, dan kesunyian yang kini terasa seperti sahabat lama. Besok adalah hari baru. Dan untuk pertama kalinya dalam 4 tahun, aku merasa benar-benar bebas. 1 bulan setelah perceraian resmi, hidupku mulai menemukan ritme baru. Aku bangun pagi, merawat bunga mawar di taman belakang, membuat kopi sendiri, lalu bekerja pada bisnis catering yang mulai aku rintis dari dapur rumahku. Aku tidak lagi bergantung pada siapapun. Aku adalah perempuan yang berdiri di atas kakiku sendiri. Tapi di balik ketenanganku, badai masih berkecamuk di kehidupan Mas Ari dan Nelly. Cerita demi cerita sampai kepadaku melalui Maya, melalui Pak Handoko, bahkan melalui ibu mertuaku, yang meskipun sudah bukan mertuaku lagi, tetap menjagaku seperti anak sendiri. Bu Rini sering menelepon. Kadang hanya untuk menanyakan kabar, kadang untuk mengirim makanan, kadang untuk menangis di telepon karena malu pada anaknya sendiri. Elsa, nak, ujar Bu Rini suatu sore. Suaranya parau seperti habis menangis. Ari sekarang benar-benar hancur. Badannya kurus. Rambutnya rontok. Katanya dia jarang makan. Aku diam mendengar. Tapi itu belum seberapa. Nak, yang lebih parah. Nelly. Aku menarik napas. Ada apa dengan Nelly, Bu? Bu Rini terdengar gelisah. Tangannya mungkin sedang meremas ujung bajunya. Kebiasaannya saat cemas. Nelly datang ke apartemen Ari minggu lalu. Ari cerita ke saya. Dia mengamuk. Memecahkan piring, memecahkan gelas, bahkan melempar botol kaca ke arah Ari. Melempar botol. Aku terkejut meskipun berusaha tidak menunjukkannya. Iya. Nak, lengan Ari berdarah. Dia harus dijahit 4 jahitan di klinik dekat apartemennya. Saya lihat lukanya kemarin saat saya menjenguk. Parah sekali. Aku tidak bisa membayangkan Nelly, gadis desa kecil yang dulu takut pada suara petir, kini berubah menjadi perempuan yang melempar botol kaca ke suami orang. Tapi mungkin itulah yang terjadi ketika seseorang kehilangan segalanya. Mereka menjadi monster yang bahkan tidak mereka kenali. Kenapa Nelly melakukan itu, Bu? Tanyaku. Bu Rini menghela napas panjang. Karena Ari tidak mau menikahinya. Nelly sudah datang ke apartemen berkali-kali. Setiap datang, dia selalu meminta Ari bertanggung jawab. Katanya dia hamil. Tapi Ari tidak percaya. Dia minta Nelly buktikan dengan tes kehamilan. Nelly tidak pernah membawa bukti. Jadi mungkin Nelly tidak benar-benar hamil. Mungkin itu hanya triknya untuk memaksa Mas Ari. Atau mungkin dia hamil tapi tidak ingin membuktikannya karena takut diketahui bahwa anak itu bukan dari Mas Ari? Aku tidak tahu. Dan aku tidak ingin tahu. Tapi yang paling parah bukan itu. Nak, lanjut Bu Rini. Suaranya bergetar. Nelly mulai mengancam. Dia bilang kalau Ari tidak menikahinya, dia akan datang ke rumah saya. Dia akan bilang ke seluruh tetangga bahwa saya adalah ibu mertua yang tidak bertanggung jawab. Saya sudah tua, Elsa. Jantung saya tidak kuat menghadapi tekanan seperti ini. Aku menutup mata. Kasihan Bu Rini. Dia tidak bersalah dalam semua ini. Tapi dia harus menanggung malu dan ketakutan karena ulah anaknya sendiri. Bu, saya akan bicara dengan pengacara saya. Mungkin ada yang bisa dilakukan secara hukum. Nelly tidak boleh mengancam keluarga Bu Rini seperti itu. Terima kasih, Nak,
Kamu baik sekali. Padahal kamu sudah tidak punya kewajiban apapun pada keluarga kami. Saya tidak melakukannya untuk Mas Ari, Bu. Saya melakukannya untuk Ibu. Karena Ibu selalu baik pada saya. Kami mengakhiri telepon dengan Bu Rini terisak-isak di seberang sana. Aku segera menghubungi Pak Handoko. Aku menceritakan situasinya. Pak Handoko yang bijaksana langsung mengerti. Bu Elsa, ini sudah masuk ranah pidana. Ancaman kekerasan dan pengrusakan barang. Tapi karena korban tidak melapor, kita tidak bisa berbuat banyak. Sarankan saja Pak Ari untuk membuat laporan polisi jika Nelly mengancam lagi. Aku menyampaikan pesan itu ke Bu Rini, dan Bu Rini menyampaikannya ke Mas Ari. Tapi Mas Ari tidak melapor. Entah karena masih ada rasa bersalah, atau karena dia takut skandalnya semakin besar. Atau mungkin karena diam-diam dia masih berharap pada Nelly? Aku tidak tahu. Yang aku tahu, keengganannya untuk melapor justru membuat Nelly semakin berani. 2 minggu kemudian, cerita yang lebih parah datang. Maya meneleponku dengan suara terengah-engah. Elsa, dengar berita terbaru? Nelly datang ke apartemen Mas Ari lagi. Kali ini dia datang dengan 3 orang preman. Preman? Iya. Mereka memukuli Mas Ari. Wajahnya bengkak. Bibirnya robek. Matanya biru. Dia dilarikan ke rumah sakit tadi malam. Aku terdiam. Tanganku terasa dingin. Elsa? Kamu masih di sana? Iya, aku masih di sini. Nelly dan preman-preman itu mengambil semua barang berharga di apartemen Mas Ari. Laptop, televisi, bahkan uang tunai yang disimpan di lemari. Sekarang Mas Ari tidak punya apa-apa. Dia terlilit utang juga karena biaya rumah sakit. Aku tidak tahu harus merasa apa. Apakah ini yang disebut karma? Apakah ini balasan atas apa yang Mas Ari lakukan padaku? Dulu dia tidur dengan Nelly di rumahku. Sekarang dia dipukuli dan dirampok oleh Nelly di apartemennya sendiri. Ada keadilan di dunia ini. Tapi keadilan itu tidak selalu terasa manis. Sekarang Mas Ari di mana? Tanyaku. Di rumah sakit umum daerah. Kamar kelas 3. Dia tidak punya uang untuk kelas yang lebih baik. Bu Rini sudah datang ke sana. Saya dengar Bu Rini menangis seharian. Aku menghela napas panjang. Maya, tolong kirimkan alamat rumah sakitnya. Kamu mau menjenguk? Maya terdengar terkejut. Bukan untuk Mas Ari. Untuk Bu Rini. Aku mendapatkan alamat itu. Aku berdiri dari kursiku. Aku berjalan ke kamar mandi, mencuci muka, dan mengganti pakaian. Aku mengambil dompetku. Aku menyiapkan sejumlah uang tunai, cukup untuk biaya perawatan Mas Ari selama seminggu. Aku tidak melakukan ini untuk Mas Ari. Aku melakukan ini untuk Bu Rini, perempuan tua yang selalu memperlakukanku seperti anak kandung. Dan aku melakukan ini untuk diriku sendiri. Untuk membuktikan bahwa aku tidak menjadi pahit meskipun aku dikhianati. Di perjalanan menuju rumah sakit, aku menatap keluar jendela mobil. Jakarta bergerak di sekitarku seperti biasa. Orang-orang sibuk dengan hidupnya masing-masing. Tidak ada yang tahu bahwa di dalam mobil ini duduk seorang perempuan yang sedang dalam perjalanan menjenguk mantan suaminya yang dihancurkan oleh selingkuhannya sendiri. Sungguh ironis. Hidup benar-benar lebih aneh dari fiksi. Mobilku berhenti di depan rumah sakit umum yang ramai. Aku turun. Aku berjalan masuk. Aroma antiseptik menyambutku. Suara pasien mengerang dan keluarga yang berbisik memenuhi lorong-lorong rumah sakit. Aku menemukan ruang perawatan kelas 3. Di dalamnya ada 8 tempat tidur yang berjajar rapat. Udara pengap. Kipas angin di langit-langit berputar lambat, tidak cukup untuk mengusir panas. Dan di sudut ruangan, di tempat tidur paling pojok, terbaring Mas Ari. Dia tidak melihatku datang. Aku melihatnya dari kejauhan. Wajahnya bengkak. Bibir kirinya robek, dijahit dengan benang hitam yang kasar. Matanya sembab, biru kehitaman di sekelilingnya. Tangannya diperban, mungkin karena mencoba melindungi diri saat dipukuli. Bu Rini duduk di kursi plastik di samping ranjang. Tangannya memegang tangan Mas Ari. Matanya merah. Wajahnya lelah. Aku berjalan mendekat. Bu Rini menoleh. Matanya membelalak saat melihatku.
Elsa? Kamu datang. Aku tersenyum tipis. Saya datang untuk ibu, Bu. Aku meraih tangan Bu Rini. Aku menyelipkan amplop berisi uang ke telapak tangannya. Ini untuk biaya perawatan. Jangan ditolak, Bu. Anggap saja ini hadiah perpisahan dari saya untuk keluarga yang pernah saya cintai. Bu Rini menangis. Dia memelukku erat. Mas Ari, dari atas ranjangnya, menatapku. Matanya yang sembab itu berkaca-kaca. Bibirnya yang robek itu bergetar, seperti ingin berkata sesuatu. Tapi tidak ada suara yang keluar. Aku menatapnya sebentar. Lalu aku mengangguk pelan. Tidak ada kata maaf yang terucap. Tidak ada kata benci yang tersisa. Hanya ada dua mantan suami istri yang sudah terlalu lelah untuk saling menyakiti lagi. Aku berbalik. Aku berjalan keluar dari ruang perawatan itu. Di lorong rumah sakit, aku berhenti sejenak. Aku menekan dadaku yang terasa sesak. Aku tidak menangis. Aku sudah tidak punya air mata untuknya. Tapi ada satu hal yang aku sadari saat itu juga. Aku sudah memaafkannya. Bukan karena dia pantas dimaafkan. Tapi karena aku pantas untuk damai. Aku melangkah keluar rumah sakit. Matahari menyambutku dengan hangat. Aku menarik napas dalam-dalam. Lalu aku melanjutkan hidupku. 1 tahun berlalu sejak malam pengusiran itu. 1 tahun sejak dunia kecilku hancur. Lalu aku membangunnya kembali dari nol, bata demi bata, dengan tanganku sendiri. Sekarang, ketika aku melihat ke belakang, aku hampir tidak percaya bahwa perempuan yang menangis sendirian di kamar mandi dulu adalah aku. Perempuan yang merasa bahwa dunia akan berakhir karena suaminya selingkuh. Perempuan yang takut sendirian. Perempuan yang berpikir bahwa kebahagiaannya bergantung pada kehadiran seorang pria. Betapa naifnya aku dulu. Sekarang, rumah besarku tidak lagi terasa sunyi. Bukan karena ada orang lain yang tinggal di sini, tapi karena aku sudah belajar untuk menikmati kesendirian. Aku sudah belajar bahwa kebahagiaan tidak datang dari luar. Ia tumbuh dari dalam, seperti akar pohon yang menjalar kuat ke dalam tanah, tidak bisa dicabut oleh badai apapun. Setiap pagi, aku bangun jam 5. Aku berlari kecil di taman belakang selama 30 menit. Aku menikmati bagaimana matahari terbit menyinari wajahku, bagaimana embun masih menempel di dedaunan mawar yang aku tanam sendiri. Dulu mawar itu hampir mati karena tidak ada yang merawatnya setelah Nelly pergi. Kini mereka bermekaran lebih indah dari sebelumnya. Setelah berlari, aku mandi, lalu membuat sarapan. Tidak ada lagi pembantu yang menyiapkan segalanya untukku. Aku belajar memasak, belajar membuat kue, belajar meracik kopi dengan busa yang sempurna. Ada kepuasan tersendiri dalam melakukan hal-hal kecil ini. Rasanya seperti aku mengambil kembali kendali atas hidupku. 1 gigitan demi 1 gigitan. Bisnis catering yang aku rintis 6 bulan lalu kini berkembang pesat. Awalnya hanya untuk mengisi waktu luang, memasak untuk teman-teman, lalu menjualnya ke tetangga. Tapi ternyata banyak yang suka. Aku memiliki cita rasa yang baik, kata mereka. Mungkin karena aku belajar memasak dari ibuku sejak kecil. Lalu berhenti setelah menikah karena Mas Ari lebih suka makanan yang dimasak Nelly. Ironis. Sekarang Nelly tidak ada, Mas Ari tidak ada, tapi bisnis cateringku justru berkembang. Aku mempekerjakan 2 orang asisten, bukan pembantu, tapi rekan kerja. Mereka adalah perempuan-perempuan hebat yang juga sedang berusaha bangkit dari keterpurukan. 1 janda dengan 2 anak, 1 lagi perempuan yang baru saja bercerai karena suaminya KDRT. Kami saling menguatkan. Kami berempat bekerja bersama di dapur besarku, tertawa, memasak, dan membangun mimpi. Aku tidak lagi menyebut rumah ini sebagai istana. Istana itu terlalu megah dan dingin. Sekarang aku menyebutnya rumah. Sederhana, hangat, milikku sepenuhnya. Lalu, tentang cinta. Aku tidak mencarinya. Aku tidak pernah membuka aplikasi kencan atau pergi ke klub malam untuk mencari pria. Tapi cinta, kata orang, datang ketika kamu paling tidak mengharapkannya. Namanya Renal. Renal berusia 35 tahun, duda dengan seorang putri kecil berusia 5 tahun. Dia adalah klien tetap bisnis cateringku. Seorang pengusaha restoran yang tertarik dengan masakanku. Awalnya hanya hubungan profesional.
Dia memesan catering untuk acara ulang tahun perusahaannya. Aku menyediakan makanan. Dia suka. Dia memesan lagi. Lalu dia mulai datang sendiri untuk mengambil pesanan, bukan mengirim kurir. Lambat laun, kami mulai mengobrol lebih dari sekadar menu. Dia bercerita tentang istrinya yang meninggal 2 tahun lalu karena kanker. Aku bercerita tentang pengkhianatan Mas Ari. Kami sama-sama terluka, tapi kami tidak membiarkan luka itu mendefinisikan kami. Renal adalah pria yang sabar. Dia tidak pernah memaksa. Dia memberiku waktu untuk sembuh, untuk percaya lagi bahwa tidak semua pria seperti Mas Ari. Suatu malam, setelah berbulan-bulan berteman, dia menggandeng tanganku untuk pertama kalinya. Kami sedang berjalan di taman dekat rumahku. Tangannya besar dan hangat. Aku tidak menariknya. Aku membiarkan jari-jarinya mengunci jari-jariku. Elsa, katanya pelan. Aku tidak akan bilang aku mencintaimu sekarang, karena itu terlalu cepat. Tapi aku ingin kamu tahu, aku bahagia setiap kali bersamamu. Dan aku ingin terus membuatmu bahagia. Aku tersenyum. Aku tidak menjawab dengan kata-kata. Aku hanya menggenggam tangannya lebih erat. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa aman. Dan cinta itu tidak perlu dirayakan dengan pesta besar atau gaun putih. Cinta itu cukup dirayakan dengan kehadiran yang tenang, dengan rasa nyaman saat diam bersama, dengan keyakinan bahwa besok akan lebih baik dari hari ini. Sementara itu, hubunganku dengan Bu Rini tetap baik. Dia sering datang ke rumahku, kadang untuk sekadar minum teh, kadang untuk membantu memasak. Dia sudah menganggapku seperti anak kandung. Dan aku menganggapnya seperti ibu keduaku. Tentang Mas Ari, aku tidak tahu banyak. Aku sengaja tidak menanyakannya. Bu Rini juga jarang bercerita. Mungkin karena dia tidak ingin mengganggu ketenanganku. Yang aku tahu, Mas Ari sudah keluar dari rumah sakit. Dia tinggal di kontrakan kecil di pinggiran Jakarta. Dia bekerja serabutan. Kadang jadi sopir taksi online, kadang jadi kuli bangunan. Hidupnya jauh dari kemewahan dulu. Tapi itu adalah hidup yang dia pilih sendiri. Atau setidaknya hidup yang dia ciptakan dari keputusannya sendiri. Aku tidak membencinya lagi. Aku bahkan tidak memikirkannya lagi. Dia hanyalah bagian dari masa laluku. Dan masa lalu tidak perlu dibawa terus ke depan. Malam ini, aku duduk di beranda belakang rumahku. Aku memandangi bintang-bintang yang bertaburan di langit. Renal mengirim pesan. Besok aku bawakan putriku. Aku ingin dia kenal kamu. Aku rasa kalian akan cocok. Aku tersenyum membaca pesan itu. Aku membalas, aku tunggu. Lalu aku menyesap air putih di gelasku. Air putih yang sama. Tapi rasanya manis malam ini. Mungkin karena aku bahagia. Atau mungkin karena kebahagiaan memang membuat segalanya terasa lebih manis. 2 tahun sudah berlalu sejak malam itu. 2 tahun sejak aku mendengar suara dari balik pintu kamar pembantuku yang mengubah segalanya. 2 tahun sejak aku memilih untuk tidak menangis, tidak menjerit, tapi bertindak. Kini, ketika aku melihat ke belakang, aku tidak merasa menyesal. Tidak sedikit pun. Bahkan aku bersyukur. Jika tidak ada malam itu, mungkin sampai sekarang aku masih hidup dalam kebohongan. Mungkin aku masih tersenyum di depan orang-orang sambil membiarkan suamiku berselingkuh di belakangku. Mungkin aku masih menjadi Elsa yang bodoh dan naif. Tapi tidak. Malam itu adalah berkah terselubung. Malam itu adalah pintu yang terbuka menuju kehidupan yang sesungguhnya. Hari ini, cuaca cerah. Aku berdiri di depan cermin kamarku, mengenakan gaun panjang berwarna krem yang sederhana namun elegan. Bukan gaun pengantin. Aku sudah tidak ingin mengulang drama pernikahan besar dengan gaun putih dan ribuan tamu. Ini hanya gaun untuk acara kecil, tapi acara yang akan mengikat hidupku dengan Renal secara resmi. Renal. Pria yang datang seperti angin sepau-sepau di tengah panasnya hidupku. Dia tidak pernah berusaha menjadi pahlawan. Dia hanya hadir. Dia mendengarkan ketika aku bercerita. Dia diam ketika aku butuh ketenangan. Dia tertawa ketika aku melucu. Dan perlahan, tanpa aku sadari, dia mengisi ruang-ruang kosong di hatiku yang dulu aku kira tidak akan pernah bisa diisi lagi. Kami tidak menikah di gedung mewah. Tidak ada dekorasi berlebihan, tidak ada karpet merah, tidak ada orkestra.
Kami menikah di taman belakang rumahku. Ya, rumah yang dulu aku sebut istana itu. Hanya dihadiri oleh keluarga inti dan beberapa teman dekat. Bu Rini datang. Matanya berkaca-kaca saat melihatku berjalan menuju Renal di bawah naungan pohon mangga yang kami tanam bersama setahun lalu. Dia memelukku erat sebelum upacara dimulai. Kamu pantas bahagia, nak, bisiknya di telingaku. Ibu bangga padamu. Aku memeluknya balik. Perempuan tua yang baik hati ini tidak pernah berhenti menjadi ibu untukku, meskipun anak kandungnya sendiri yang menghancurkan hatiku. Di barisan kursi, aku melihat Maya dan beberapa teman lain. Juga kedua asisten cateringku. Mereka kini seperti saudara perempuanku sendiri. Kami sudah melalui banyak hal bersama. Dari suka dan duka bisnis, dari tawa dan tangis di dapur, dari kegagalan dan keberhasilan. Dan di sampingku, berdiri Renal. Pria dengan senyum sederhana namun matanya bersinar seperti bintang. Tangannya menggenggam tanganku dengan hangat, tidak terlalu erat, tidak terlalu longgar. Tepat seperti dia memegang hatiku. Elsa, katanya di depan penghulu. Suaranya tenang, tidak gemetar seperti Mas Ari dulu saat mengucapkan janji pernikahan. Karena Mas Ari dulu mungkin sudah gemetar karena kebohongan yang akan dia lakukan. Tapi Renal? Renal tenang karena dia jujur. Aku tidak bisa menjanjikan istana, lanjutnya. Tapi aku bisa menjanjikan rumah. Rumah yang hangat, yang aman, yang tidak akan pernah kutinggalkan. Aku tidak bisa menjanjikan kekayaan, tapi aku bisa menjanjikan kebersamaan. Aku tidak sempurna, Elsa. Tapi aku akan berusaha menjadi suami yang layak untukmu. Aku menangis. Bukan sedih, tapi bahagia. Air mata yang sudah 2 tahun lalu tertahan di malam pengusiran itu, kini mengalir deras. Tapi kali ini karena alasan yang tepat. Aku terima. Jawabku, nyaris berbisik. Renal tersenyum. Lalu dia mengecup keningku. Lembut. Penuh hormat. Tidak seperti ciuman Mas Ari yang terasa seperti rutinitas kosong. Upacara selesai dalam waktu singkat. Kami tidak mengadakan pesta besar. Cukup makan siang sederhana dengan menu masakan dari bisnis cateringku sendiri. Semua orang tertawa dan bercerita. Suasana hangat menyelimuti taman belakang rumahku. Di tengah acara, ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak tersimpan di kontakku, tapi aku hafal nomor itu. Mas Ari. Aku ragu sejenak, lalu aku membuka pesannya. Elsa, selamat menikah. Aku dengar dari ibuku. Aku tahu aku tidak berhak mengucapkan selamat. Tapi aku tetap ingin kamu tahu. Kamu pantas bahagia. Maafkan aku atas semua yang sudah kulakukan. Semoga dia memperlakukanmu lebih baik dariku. Ari. Aku membaca pesan itu berulang kali. Ada rasa aneh di dadaku. Bukan sakit, bukan rindu, bukan benci. Mungkin itu rasa lega. Karena akhirnya, dia mengakui kesalahannya. Mungkin itu juga rasa iba, karena melihat bagaimana kehidupan seseorang bisa hancur karena satu pilihan buruk. Aku tidak membalas pesan itu, tapi aku tidak menghapusnya juga. Aku menyimpan ponselku kembali ke dalam tas, lalu menatap Renal yang sedang tertawa bersama putri kecilnya. Gadis berusia 7 tahun itu sekarang sudah akrab denganku. Dia memanggilku, Tante Elsa, dan suatu hari nanti, semoga dia mau memanggilku, Ibu. Aku tersenyum. Lalu pikiranku melayang pada Mas Ari. Apa kabar dia sekarang? Pesan terakhir yang aku dengar dari Bu Rini, Mas Ari masih tinggal di kontrakan kecil di pinggiran Jakarta. Pekerjaannya tidak tetap. Kadang menjadi sopir taksi online, kadang menjadi kuli bangunan, kadang menganggur berhari-hari. Tubuhnya kurus. Wajahnya tua sebelum waktunya. Dia tidak lagi tampan seperti dulu. Beban hidup dan penyesalan telah menggerogotinya dari dalam. Teman-temannya hampir semuanya pergi. Reputasinya hancur sehingga tidak ada perusahaan yang mau menerimanya bekerja. Bu Rini kadang masih mengirimiku foto Mas Ari tanpa aku minta. Mungkin dia ingin aku tahu bahwa keadilan telah ditegakkan. Atau mungkin dia hanya ingin berbagi cerita karena tidak ada orang lain yang mau mendengarkan. Foto terakhir yang aku lihat, Mas Ari sedang duduk di pinggir jalan dekat kontrakannya. Bajunya lusuh. Rambutnya sudah beruban meskipun usianya baru 33 tahun.
Matanya kosong, menatap ke kejauhan seperti orang yang sudah kehilangan arah. Aku tidak merasa senang melihatnya seperti itu. Aku juga tidak merasa sedih. Aku hanya merasa damai. Karena aku tahu, aku tidak perlu membenci dia lagi. Hidup sudah menghukumnya dengan caranya sendiri. Dan tentang Nelly? Setelah kejadian di apartemen Mas Ari, Nelly menghilang. Tidak ada yang tahu dia di mana. Kabar terakhir yang aku dengar, dia kembali ke desanya tapi diusir oleh keluarganya karena malu. Lalu dia merantau ke kota lain, mungkin ke Surabaya atau Medan, dengan identitas baru. Apakah dia hamil? Tidak ada yang tahu. Apakah dia selamat? Aku berharap dia selamat. Bukan karena aku baik hati, tapi karena dendam tidak akan pernah membuatku lebih bahagia. Malam itu, setelah semua tamu pulang, aku dan Renal duduk berdua di beranda belakang. Bulan purnama bersinar terang. Udara malam terasa sejuk. Kamu bahagia, Elsa? Tanya Renal pelan. Aku menatapnya. Pria sederhana dengan hati yang jujur. Pria yang tidak pernah memberiku istana, tapi memberiku rumah. Pria yang tidak pernah berjanji setia di depan penghulu dengan bunga-bunga indah, tapi membuktikan kesetiaannya setiap hari dengan tindakan kecil. Aku bahagia, jawabku. Sungguh bahagia. Renal tersenyum. Dia menggandeng tanganku. Aku memejamkan mata. Aku merasakan hangatnya tangannya. Aku merasakan angin malam yang membawa aroma bunga mawar dari tamanku. Aku teringat pada malam 2 tahun lalu. Malam ketika aku mendengar suara dari balik pintu kamar pembantuku. Malam ketika aku mengusir mereka dari istanaku. Malam ketika aku mengira dunia akan berakhir. Ternyata tidak. Dunia tidak berakhir. Dunia justru dimulai kembali. Aku membuka mataku. Aku menatap bintang-bintang di langit. Terima kasih, bisikku dalam hati. Bukan untuk Mas Ari. Bukan untuk Nelly. Tapi untuk diriku sendiri. Karena aku punya keberanian untuk memilih. Untuk tidak menjadi korban selamanya. Untuk bangkit ketika aku jatuh. Aku menyesap air putih dari gelas di tanganku. Air putih yang sama seperti malam itu. Tapi rasanya berbeda. Mungkin karena dulu aku meminumnya dengan hati yang hancur. Sekarang aku meminumnya dengan hati yang penuh syukur. Kisah ini tidak berakhir dengan air mata. Tidak berakhir dengan dendam. Tidak berakhir dengan tangisan di lorong rumah sakit. Kisah ini berakhir dengan ketenangan. Dengan senyum. Dengan air putih yang terasa manis. Dan dengan aku, Elsa, yang akhirnya benar-benar pulang. Ke rumahku sendiri.